sekarang heterogen. Ada dua suku besar yang merupakan penduduk asli Madinah. Suku Arab yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Kemudian ada juga bangsa Yahudi yang terdiri dari 3 bani atau 3 suku. Bani Qainuqa, Bani Mustalik, dan Bani Nadir. Bangsa Aus dan bangsa Khazraj ini mereka selalu berperang, perang saudara. Yang paling dahsyat di antara peperangan-peperangan antara Bani Aus dan Bani Khazraj ini populer dengan sebutan Perang Buas. Duka diurang jadi buas gitunya, Perang Buas. Yang memakan korban, harta dan jiwa cukup banyak. Kenapa Bani Aus dan Bani Khazraj ini selalu berperang? Ternyata mereka selalu diadu domba oleh orang-orang Yahudi yang merupakan pendatang di Madinah. Kenapa Yahudi berbuat demikian? Karena kalau Bani Aus dan Bani Khazraj bersatu, maka dengan sendirinya bangsa Yahudi akan menjadi lemah, khususnya yang ada di Madinah. Nah, maka mereka selalu berusaha supaya Aus dan Khazraj ini berperang. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Maka suku Aus dan suku Khazraj ini oleh Nabi nanti dipersatukan dalam satu ikatan yang disebut Ansor. Jadi Ansor itu gabungan Muslim-Muslim Madinah, tetapi yang paling banyak itu terdiri dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Sebenarnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Bani Aus dan Bani Khazraj ini sepakat untuk menghentikan peperangan dan mereka sepakat untuk mengangkat seorang raja yang bisa mempersatukan mereka. Kandidatnya putra daerah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah dibikinkan mahkota dapi rajaeun gitu. Nah, tiba-tiba arah perpolitikan berubah dengan datangnya seorang nabi dari Mekah. Penduduk Madinah melihat bahwa Nabi Muhammad lebih cocok untuk menjadi pemimpin pemersatu mereka. Maka diangkatlah Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin Mekah, Madinah, dan semua wilayah. Nah, maka nanti asal muasal muncul kemunafikan itu dari sini. Jadi kursi kekuasaan sudah di depan mata, tiba-tiba datang istilahnya teh orang luar, Muhammad mah begitu menurut pemikiran Abdullah bin Ubay. Sementara Abdullah bin Ubay itu putra daerah. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad bukan orang luar. Karena ternyata buyut beliau yang perempuan itu orang Madinah. Ibunya Abdul Muthalib itu orang Madinah. Jadi pada diri Nabi itu ada darah Madinah. Akhirnya nanti Islam Madinah itu, Muslim yang ada di Madinah menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa.
Sehingga 4 musuh Islam waktu itu. Jadi Islam teh Nabi Muhammad, para sahabat dihurup ku 4 kelompok. Pertama, kafir Mekah yang menampakkan permusuhan secara jelas terhadap Nabi dan Islam. Yang kedua, Yahudi Madinah. Yang ketiga, orang-orang munafik yang ada di Madinah. Yang keempat, orang-orang Arab Badui, Arab gunung. Itu musuh Islam itu. Nah, nanti oleh Islam, oleh Nabi dapat dipersatukan. Nah, hadirin ikhwatul iman, kalau melihat perjuangan Nabi selama menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun, itu terbagi 3 fase. Fase pertama selama 13 tahun di Mekah. Ini fase yang penuh dengan teror, intimidasi, gangguan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap sahabat-sahabat Nabi. Fase kedua yaitu tahun pertama hijrah sampai tahun ke-8. Ini fase pasang surut Islam. Ketika terjadi perang pertama tahun kedua bertempat di Badar, kaum muslimin menang, maka Islam dan kaum muslimin namanya menjadi harum. Musuh-musuh Islam yang 4 tadi, mereka menahan diri karena melihat Islam itu sangat kuat. Ketika terjadi perang kedua tahun ketiga bertempat di Uhud, pasukan muslim kalah. Maka musuh-musuh Islam yang 4 ini, mereka muncul kembali keberanian untuk mengganggu Islam. Nah, nanti puncak fase kedua itu pada saat terjadi penaklukan kota Mekah. Setelah itu redup saja para penentang Islam itu. Nah, kembali ke cerita awal. Kejadian kaum muslimin di Madinah yang terdiri dari 2 suku besar, Aus dan Khazraj, yang selalu diadu domba oleh orang Yahudi untuk memperlemah posisi umat Islam waktu itu. Ternyata itu selalu berulang sampai zaman sekarang. Umat Islam terus begitu diadu domba, dikotak-kotakan. Duka cocokologi, duka kumaha gitu ya. Kalau kita melihat projo itu bajunya teh kotak-kotak gitu. Ya. Duka eta mah, duka ya hubungan duka henteu ya. Nah, ternyata musuh-musuh Islam itu di dalam mengadu domba umat Islam, mengkotak-kotakan umat Islam, selalu menempuh metode yang baru, selalu menempuh cara yang baru. Nah, sekarang sudah cukup lama sebenarnya ya, dengan memunculkan beberapa label. Kita sering mendengar sebutan Wahabi, kemudian muncul Aswaja, muncul lagi Salafi. Ternyata 3 sebutan ini cukup manjur untuk mengkotak-kotakan kaum muslimin. Belum lagi secara skalanya lebih besar, muncul lagi istilah Islam Nusantara. Sampai dulu ada yang mengatakan bahwa Islam yang benar itu Islam kita, Islam Nusantara. Kalau Islam Arab itu Islam abal-abal. Yang berbicara begitu adalah ketua PBNU sekarang. Ya, Yahya Stakuf. Kakaknya Menteri Agama. 11-12 gitu. Tetapi itu banyak ditentang oleh kiai-kiai NU. Perkataan itu ya. Cuma yang menentangnya tidak didukung oleh media mainstream gitu. Jadi ini yang muncul.
Jadi ada istilah, akulah Aswaja, kamu Wahabi. Jadi pengkotakan ini dengan pemunculan istilah tersebut cukup sukses. Padahal kalau kita perhatikan istilah Aswaja yang merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya bukan nama bagi suatu komunitas, tetapi sifat bagi suatu komunitas. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah orang yang senantiasa menjaga, mengamalkan sunnah Nabi. Al-Jamaah artinya Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang teguh, menjaga, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, siapapun orangnya, apapun nama organisasinya, kalau dia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia berhak mendapat predikat label Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti orang yang berpegang kepada As-Sunnah dan Al-Quran muncul istilah Sunni. Jadi Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau penganut ajaran Syiah disebutnya Syi'i, disebutnya gitu. Kalau Ahmadiyah, Ahmadi, istilahnya begitu, penyebutannya itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan nama tetapi sifat. Tetapi dalam kenyataannya Aswaja itu diaku oleh komunitas tertentu. NU dalam hal ini. Kamilah Aswaja, kamu bukan. Kamu Wahabi, kamu Salafi. Padahal kalau kita timbang ya, yang tertuduh Wahabi gitu ya, itu Arab Saudi. Bahkan mantan ketua PBNU sebelumnya, Said Agil Sirod, itu yang disingkat SAS, dalam pengantar sebuah buku tentang Wahabi itu, dia ditanya, jadi di Indonesia ormas-ormas yang memiliki spirit Wahabi itu ormas mana saja? Disebut 3. Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam. Populer begitu. Persatuan Islam itu mendapat label Wahabi. Kalau begitu ya dulu, ketika akan menanam padi atau akan memanen padi, selalu ada sesajen. Biasanya di galengan, di juru kotakan gitu ya. Nah itu teh tukang buburuh ngarit rata-rata pas subuh-subuh ke sawah teh moro eta. Iya, dogan. Oh, eta teh nog hayam ya. Tapi kalau datang ke satu sawah tiap juru di teangan teu aya persis nu bogana ieu mah ya. Nah, selalu begitu. Sampai muncul istilah Wahabi garing, persis mah begitu. Pelabelannya begitu. Padahal sesajen-sesajen seperti itu ritual yang bukan dari Islam. Jadi ketika menanam bikin sesajen, ketika akan memanen bikin sesajen, itu adalah persembahan buat Dewi Sri, buat Dewi Padi, Dewi Kesuburan. Jadi itu bukan budaya, tetapi itu ritual. Nah sekarang dimunculkan lagi, sok tiap gubernur marawat tanah jeung marawat cai untuk mempersatukan, ya akan ditanam nanti di ibu kota negara yang baru. Nah rurut itu tadi, ya pan orang mah kajian dunungan, itu kaharti mah ulah, komo ngalanggar syariat mah. Jadi kemusyrikan itu sekarang dimunculkan lagi. Nah, kenapa ada pemunculan itu? Intinya satu, untuk meredam, mengimbangi
kekuatan Islam yang sedang muncul. Subur Indonesia mah, subur hakiki, subur majazi, melaknaon wae jadi, dan setiap aliran yang menyesatkan pun jadi. Nepika aya perdunu persatuan dukun Nusantara di urang mah gitu. Nepika aya presiden paranormal oge. Ki Bagus Kusumo namina eta presiden paranormal. Nah, sementara dakwah Islam gitu selalu dihalang-halangi. Di zaman Nabi mah aya Ansor anu melaan Islam, zaman ayeuna mah Ansor teh tukang ngabubarkeun pengajian. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah itu bukan nama bagi suatu komunitas, dan tidak boleh satu komunitas mengklaim kami aswaja. Karena aswaja itu adalah sifat. Nah, perbandingan sedikit ini. Jadi aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah itu yang berpegang, yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Indonesia dalam hal ini, walaupun sebagian mengaku sebagai aswaja. Artinya kamilah yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Arab Saudi dilabeli Wahabi. Sekarang kita timbang. Boleh saja mengaku, tapi sesuai tidak dengan fakta di lapangan. Di Arab Saudi itu, kalau orang membunuh, diberlakukan hukum qisas. Walaupun nanti ada prosedur, ada 3 pilihan. Nanti pengadilan akan menawarkan kepada keluarga korban mau memaafkan, ya sudah dimaafkan, selesai. Tidak berlanjut kepada hukum berikutnya. Memaafkan, tapi saya minta uang tebusan. Ya boleh begitu. Berapa uang tebusannya itu? Kalau di zaman Nabi, diat itu 100 ekor unta. Murah, Pak. Murah 100 ekor unta itu. Bade meser onta 1000 tiasa, meser nyawa hiji di mana? Terlalu murah sebenarnya itu. Nah, kalau ternyata tidak memaafkan, ditawari untuk menerima uang tebusan tidak terima, kisos. Membunuh, dibunuh lagi. Seperti yang terjadi terhadap keponakan Raja Salman, Alok Raja itu. Dia membunuh temannya. Tembak, Pak. Sampai meninggal dunia. Diadili, nah, karena buktinya ada, dia ngaku juga. Akhirnya oleh pengadilan ditawarkan, maafkan, tidak mau. Oleh pihak pelaku ditawari, mau diat berapa? Bukan lagi 100 unta, sok seberaha gitulah. Artinya cek kosong atau di tanda tangan rek seberaha. Tidak mau. Da kagambar gitunya, kalau ada orang batur ulina dengan keluarga kerajaan, pasti jelema beunghar. Teu perlu duit saya mah. Tidak memaafkan, ditawari diat tidak mau, akhirnya pilihan terakhir kisos. Keponakan raja itu dipancung, Pak. Terjadi gejolak, Raja Salman mengatakan, begitulah Saudi. Siapapun yang melakukan kesalahan setelah melalui proses hukum tentu akan dihukum. Kakak dari terdakwa yang dipancung itu, dia hanya berkomentar, semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan adik saya. Toh sewa tidak ada gejolak. Padahal yang menjadi terdakwa itu keluarga kerajaan. Satu itu ya. Di Indonesia gitu tuh hukumnya. Orang yang membunuh dibunuh lagi. Tuh. Kalau sudah membunuh 40 jelema takakara dihukum mati. Ya. Seperti dulu ada dukun AS. Dia membunuh pasiennya sebanyak 42 orang. Semuanya perempuan, diperkosa heula, terus diruang.
Itu dukun AS tahun berapa dulu? Baru dihukum mati. Nah itu pun dihukum mati nate di tempat tersembunyi jam 2 malam. Kalau di Saudi itu di tempat terbuka, ditonton orang. Itu salah satu tempatnya adalah di Jeddah, di halaman Masjid Qissos itu. Kenapa? Karena hukuman ini mesti ditonton orang untuk menjadi shock terapi. Nah sehingga walaupun tindak pembunuhan ada, tapi tidak sebanyak di negara-negara yang tidak memberlakukan Qissos. Di orang mah genah we maehan batur teh. Kenapa? Karena sanksi hukumnya sangat ringan. Nah jadi di Saudi yang dituduh Wahabi, Qissos berlaku. Qissos hukum Islam, hukum Quran. Di kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, orang membunuh berapa tahun? 15 tahun, 17 tahun. Enak Pak, di orang mah gitu. 2 ya. Orang yang mencuri di Saudi itu potong tangan. Kalau barang yang dicuri itu sudah sesuai dengan nisab. Kan ada nisab. Yaitu kalau barang sudah senilai 1/4 dinar, arisa dinar 12 dirham, artinya kalau barang yang dicuri itu nilainya 3 dirham, 3 dirham teh kurang lebih 1 juta. Kemudian yang menjadi pendorong dia melakukan pencurian bukan karena keterpaksaan. Terus jadi profesi we tamah gitu. Ya kayak Menteri Sosial kemarin ya. Itu kan hartana teh 47 miliar. Kekewe maling bansos. Ya, maling keneh gitu ya. Dia dari satu paket berapa gitu. Nah, itu mah bukan karena keterpaksaan sangsara. Da hartana oge banyak. Nah, itu kan potong tangan. Jadi barang yang dicuri senilai dengan 3 dirham kurang lebih 1 juta, potong tangan. Diurang. Bahkan ada wacana kalau di bawah 50 juta korupsina dan dia sanggup mengembalikan itu tidak dihukum. Jadi lamun teu kapanggih meureun terus we genah. Mun kapanggih pulangkeun. Kan kasarna mah teu nanaon korupsi oge ngantong kapanggih gitu. Mun kapanggih pulangkeun. Semakin banyak nilai yang dicuri, ditakdirkan dihukum fasilitasnya. Ai aki-aki maling sampe dihukum 2 tahun. Terus ada siapa yang koruptor nepi ka dihukumnya 2 tahun. Alasanna teh karena beliau sudah tua dan sakit-sakitan. Ini enteng eta nentepkeun hukum itu. Orang yang mabuk cambuk 40 kali. Di Saudi Pak, di kita dibalik, bukan nu mabok dipecut di urang mah nu mabok neungeulan nu cager. Bejina rajam. Di kita lokalisasinya diresmikan. Di hotelan di urang mah difasilitasi. Jadi kalau kita melihat prakteknya, bukti di lapangan, sebenarnya Saudi lebih berhak mendapat predikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka mengamalkan Quran. Hukum-hukum Quran dilaksanakan. Di kita yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak berlaku. Jadi pelebelan ini sengaja dimunculkan untuk memecah belah umat Islam. Karena ditakdirkan umat Islam bersatu sesama Islam ya Pak ngahiji. Ini akan membentuk satu kekuatan yang sangat luar biasa. Apalagi nanti ketika umat Islam bersatu, lalu dikokohkan lagi, dipersatukan lagi dengan ABRI, dengan TNI. Ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya dulu ada istilah ijo royo-royo itu. Islam diwakili dengan warna hijau. Kemudian
TNI pun itu diwakili dengan warna hijau. Nah, ada orang-orang yang sangat ketakutan ketika TNI dengan umat Islam bersatu. Tongboro TNI dengan umat Islam bersatu saja takut, Pak. Banyak orang yang takut. Kenapa? Karena orang Indonesia itu palalinter. Kita bikin kapal bisa. Sudah ditanami bibit-bibitnya oleh Profesor Habibie. Indonesia mengadamel kapal biasa. Bikin mobil bisa? Bisa. Dulu Habibie itu mau bikin mobil. Brandnya Maleo. Ya. Cuma Tommy kan. Oh iya. Anak dunungan we heula ti payun. Kan bikin Timor kan. Kerjasama dengan Korea Selatan kalau tidak salah. Jadi Timor. Lep weh. Taya gitunya Timor teh gitu ayeuna teh. Bikin motor bisa. Dulu kan ada motor Nusantara. Pak Harto yang naiknya juga. Palinter bangsa urang mah. Cuma kadang-kadang kalau kita melihat ya, bahasa teh teu dihargaan di Indonesia mah. Begitu tidak dihargai. Bikin TV kita bisa Pak. Di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Ada orang tamatan SD itu dari tabung komputer itu monitor komputer bikin TV bisa Pak. Tewak ku polisi. Bisa bikin TV hurung gitu aya gambaran. Tewak ku polisi. Karena dia menjual dengan harga di bawah standar. Tangkap. Kenapa? Ini tidak ada izin. Cek urang mah gitu. Justru potensi-potensi ini mesti dimanfaatkan. Mun abdi jadi presiden ngalamun ya. Ya. Saya pikir teroris-teroris yang dulu meledakkan bom di Bali, ku saya mah direkrut sina jadi pegawai pindad, sok nyieun bom. Begitu. Makanya Amin Rais itu mengatakan, sok bikin naon disebutna teh. Di rekayasa kejadian ulang teh naon. Jadi kalau orang membunuh gitu ya, di uji TKP gitu nya, suruh pelaku bom Bali itu bikin bom yang sama sok ledakan. Betul kekuatannya seperti itu sampai membunuh 200 orang. Tidak mau, Pak. Makanya disinyalir betul orang-orang ini pelaku, tetapi ada orang yang menyusupi. Mending kitu saresna. Ya kayak di film-film barat gitu ya. Kalau ada pengedar narkoba, rekrut Pak. Dengan direkrut itu, nanti akarnya itu, jaringannya itu akan ketahuan. Kalau betul teroris itu ada, kedah nama jangan tembak di tempat. Terakhir dokter itu ya. Baru terduga. Saur abdi mah gitu, kalau ingin membereskan akar terorisme, tangkap, kemudian jaringannya ditelaah. Dan khusus terorisme tembak di tempat wae, Pak. Walaupun baru terduga gitu. Nah, kemudian ada lagi istilah salapi. Ini yang seringkali dibenturkan. Perkataan salapi dari kata salap. Salap itu yang terdahulu. Ulama salaf, ulama terdahulu. Ada salaf, ada kholaf. Sebutan ulama salaf ini adalah sebutan untuk ulama-ulama yang berasal dari 3 generasi awal. Kalau ada ulama yang dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu disebutnya ulama salaf. Pemahaman mereka tentang Islam tentu lebih akurat karena masa mereka dekat dengan Nabi, sahabat berjumpa langsung. Tabi'in walaupun tidak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka berjumpa dengan salah satu sahabat. Demikian pula tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang mengikuti metode sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam memahami Islam itu disebutnya salafi. Jadi salafi itu orang yang mengikuti metodologi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
Tapi sekarang Salafi itu diklaim oleh satu komunitas, kami Salafi, kamu bukan. Saya Salafi, kamu Persis, kamu Muhammadiyah, kamu NU. Padahal siapapun orangnya, apapun nama organisasinya, kalau dia mengikuti metodologi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam memahami hukum Islam, maka dia berhak disebut Salafi. Makanya istilahnya Persis itu lebih Salafi daripada Salafi. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya antara NU yang mengaku sebagai Aswaja, Persis, Muhammadiyah, kemudian Al-Irsyad yang dikasih label Wahabi, bahkan disebut Salafi, itu adalah saudara seakidah. Jadi NU, Persis, Muhammadiyah teh dulur seakidah. Kenapa bisa berkata begitu? Mangga we, ari sahadat NU dengan sahadat Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, ada perbedaan? Henteu, da sami. NU sahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persis sami. Rukun Islam na sami, rukun iman na sami. Ibadah haji na ka Mekah, keyakinan tentang Qur'annya sama, keyakinan tentang para sahabat Nabi juga sama. Jadi NU Persis Muhammadiyah itu saudara seakidah. Kalau dengan Ahmadiyah, tak eta mah sanes dulur. Da Ahmadiyah mah nabinya juga beda. Da Ahmadiyah mah kitab sucinya juga beda. Nabinya Mirja Ghulam Ahmad, kitab sucinya bernama Tadhkirah. Kalau dengan Syiah, kita bukan saudara. Karena Syiah itu berbeda akidah. Kalau Persis, NU, Muhammadiyah, akidahnya sama. Yang beda itu metodologi dalam penetapan hukum. Kaidah, ada istilah satu akidah beda kaidah. Pamisi Ahmad akidahnya beda, kaidahnya juga beda. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh terjebak dengan pengkotak-kotakan ini. Tetapi banyak yang terpengaruh. Itu Ustadz Adian Husaini ya, dulu beliau menjadi litbang di MUI. Ada yang disebut dengan forum komunikasi kerukunan antar umat beragama. FK BU naon lah singkatan teh. Beliau cerita itu ya. Kan nanti ada wakil dari Islam, dari Kristen, Protestan, kemudian dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, ada ngumpul Pak. Jadi kalau ngumpul itu cair suasananya. Mereka makan, minum bareng, ketawa-ketawa gitu. Jadi cair suasananya. Nah, di kita sesama umat Islam, NU nepi ka hese seuri ka Persis. Serek seuri teh. NU dengan Salafi. Kan sekarang Ustadz Khalid Basalamah itu Ansor bikin surat resmi agar polisi melarang pengajian itu. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang menjadi perbedaan, sok duduk bareng begitu ya, kompromikan. Dalam hal ini gitu ya, Persatuan Islam saja banyak yang tidak sepakat dengan Salafi dalam produk hukum. Misalkan Salafi mah ngatung teh wajib. Kalau pakai celana di bawah mata kaki teh haram. Salatna ge teu sah atuh mun teu ngatung teh. Persis kan tidak begitu. Metodologi pengambilan hukumnya. Kemudian Salafi itu sebagian ya mengharamkan foto. Salafi mah sebagian. Ada juga yang tidak gitu. Karena Salafi sendiri kan punya TV roja. Yang namanya video itu kan foto. Jajarkeun, kemudian diputar jadi bergerakan begitu. Nah, dulu ada orang yang
ke rumah gitu ya, cerita tadi saya pas saya jeung polisi, nah aku naon gitu, da saya mah teu boga SIM. Nah aku naon teu boga SIM, pana aya fotoan begitu. Nah pika itu ai KTP cing anta boga teu seuri nya. Ya pasti KTP punya, karena kemarin juga nikah ya, udah nikah dia itu. Berarti kan punya KTP. Kadang-kadang orang salafi juga yang mengharamkan foto, ai KTP geuning eta. Ya kecuali KTP. Ari SIM kan aya gambaran. Ai paspor kan mereka umroh juga. Ya kecuali seueur kecuali teh. Eta dina dompet aya gambar Soekarno Hatta. Minimal Patimura yang sedang berjuang nu 2000. Gambar Patimura. Kecuali cenah. Ini lomba-lomba ting kecuali. Karena yang tidak boleh itu ya patung atau gambar yang disembah atau yang khawatir dikultuskan, itu yang tidak boleh. Misalkan gitunya da mun ningali patung Bunda Maria kalem adem atuh. Berjilbab rapi, Bunda Maria mah gelis gitu. Asa simpennya di ruang tamu entong, walaupun kita tidak menyembahnya. Karena disembah oleh komunitas lain. Termasuk nanti yang suka ada di hotel ya. Di hotel, di bank gitu. Itu di pintu gerbang itu kan aya buta dua ning kemar. Bari tepak deku nyepengan gada. Itu teh batara kala teh. Ya, untuk menghindari makhluk-makhluk jahat yang akan masuk ke ruangan itu. Urang mah resep we ieu mah seni we hungkul, tetap tidak boleh karena itu disembah orang. Nah, termasuk gitu ya yang pernah saya sampaikan juga itu dalam mitologi Jawa. Itu ada sepasang pengantin namanya Loro Blonyo. Nu calikna teh naon emok ning. Pengantin ya, dua yang dihias. Nah, itu yang laki-laki namanya Raden Sedono. Yang perempuan namanya Dewi Sri. Kalau di rumah ada patung itu, nanti rizkinya akan dilancarkan. Kalau yang baru nikah akan segera diberi keturunan. Nah, gitu keyakinan orang Jawa. Kemudian kita bikin rumah misalkan, tapi gayanya kan ada ieu mah Sunda gitu ya. Mun Sunda mah aya nu disebut naon ning julang ngapak, badak heuai ning gitu ya. Gaya bangunan rumah itu. Nah, kalau Jawa kan rumah bangsawan Jawa itu kan disebutnya joglo. Itu rumah bangsawan Jawa. Nah, selalu ada paket di rumah joglo mah patung itu. Iya mah seni we, tidak boleh. Kenapa? Karena dalam keyakinan orang Jawa itu dipertuhankan. Nah, patung-patung itu, gambar-gambar itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi kalau foto keluarga gitu ya, tiap lebaran dipoto. Kan begitu ya. Teu sari eta mah. Termasuk nanti KTP. Bahkan gitu ya, di Saudi sendiri yang dilabeli Wahabi Salafi, eta foto raja di mana-mana. Bahkan di uang itu mau pecahan 100 real, 200 real, 500 real. Paling besar kan pecahan 500 di sana. 500 real gitu. Di urang mah aya anu 100.000 pecahan teh. Nah, jadi hemat saya pemunculan label Wahabi, Salafi, kemudian apalagi Wahabi, Salafi, Aswaja ya. Ini dalam rangka untuk mengkotak-kotakan umat Islam. Sinaparasya gitu. Nah, jadi mesti pegang ya, NU persis teh dulur saakidah. Nepi ka aya bahasa kieu, jeung saha maneh teh bobogohan jeung si anu montong siapan si eta mah persis. Tuh, nepi ka kitu. Iya, ai pernikahan antar umat beragama gerak teu nanaon gitu ya. Adapun nanti
Ada perbedaan-perbedaan, NU mah kieu, Persis mah kieu. Sok kompromikeun. Mana yang argumennya paling kuat, itu yang kita ambil. Nah gitu, makanya di lingkungan Maleer gitu ya, jangan terhalang dengan label organisasi. Kalau ada yang sakit, sok longok. Pan saya ketinggalin agaknya. Ada yang dari NU sakit dijenguk oleh orang Persis. Tapi udah pas mau tahlilannya ulah atau pas tahlilannya mah ulah. Tapi pas sakit jenguk, sholat mau sholatkeun ya. Kemudian kirim mau amplopnya mangga, mau makanannya mangga. Karena kan itu perintah Nabi itu. Ketika Ja'far meninggal dunia, sabda Nabi kepada para tetangga, bikin makanan berikan kepada keluarga Ja'far. Kan gitu. Sakit kita jenguk, meninggal sholatkeun. Ya, bagi laki-laki sok jajab ke kuburan nana, beri makanan. Jangan dibalik gitu. Kita yang makan-makan di rumah orang yang sedang terkena musibah kematian. Jadi kita jangan terjebak oleh skenario musuh-musuh Islam yang menghendaki Islam menjadi lemah dengan cara diadukan, dengan memunculkan istilah itu. Dalam hal ini gitu ya, walaupun banyak oknum-oknum di NU yang memecah belah dengan mengatakan tadi itu ya, Islam yang benar itu Islam kita, Islam Nusantara, Islam Arab mah abal-abal. Tapi saya yakin di NU masih banyak ulama-ulama yang lurus. Biasanya nanti yang diwakili oleh kiai-kiai yang memiliki pesantren. Nah, karena kalau kita petakan, upami nu garaduh pesantren mah ada lempeng nyarios nage. Tapi kalau yang tidak punya pesantren, apalagi cenderung ke politik, nah itu suka ada unsur-unsur untuk memecah belah kata-katanya itu. Ya. Tak gitu sementawis jadi inti nama urang teh NU Persis Muhammadiyah Al-Irsyad saudara seakidah, cuma kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan dalam kaidah metodologi penetapan hukum. Sagitu sementawis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.